Adegan di awal episode diawali dengan amarah Kenzo kepada Kayla. Kenzo kesal karena Kayla sulit sekali untuk dihubungi. Kenzo mendesak Kayla untuk jujur apa yang terjadi dengan HP-nya. Kayla pun hanya menambahkan jika HP-nya hilang di pasar. Tapi Kenzo tahu nih kalau Kayla sedang berbohong, sehingga Kenzo pun meminta Kayla untuk jujur. Tapi Kayla takut bilang kalau HP-nya diambil Sandra dan dibuang. Lalu gak lama kemudian, Kenzo mengajak Kayla untuk beli HP baru karena HP itu sangat penting, bukan cuman untuk supaya lebih gampang Kenzo menghubungi Kayla, tapi juga untuk urusan pekerjaan dan juga urusan lainnya. Di sisi lain, mimpi Mutiara untuk ketemu ayah kandungnya sepertinya bakal butuh proses yang sangat lama. Karena foto yang baru aja disobek oleh Sandra semakin hancur. Apalagi ketika Mutiara sedang menyeberang jalan, foto tersebut jatuh karena Mutiara yang hampir saja tertabrak motor, sehingga foto tersebut terjatuh ke genangan air. Dan Mutiara pun hanya bisa meratapinya dengan sangat sedih. Wah, ini sih seperti petir di siang bolong, seperti habis jatuh tertimpa tangga. Udah disobek fotonya, tapi fotonya malah jatuh ke genangan air. Dan pada akhirnya foto tersebut semakin rusak. Lalu adegan berikutnya, si Nunu mencoba mengambil perhiasan Rianti dengan tujuan untuk fitnah Mutiara. Ini tentu saja sebagai bentuk rencana jahat dari Sandra dan juga Nunu. Tentu supaya Mutiara seolah-olah mencuri perhiasan Rianti dan nanti dijadikan alasan bagi Rianti dan juga semua orang untuk mengusir Mutiara. Wah, ini sih jahat banget ya, rencana dari Sandra dan juga Nunu. Di sisi lainnya, Mutiara pun pada akhirnya datang ke tempat repair foto, atau lebih tepatnya tempat untuk memperbaiki file-file foto yang sudah jadul atau kurang lebih mirip-mirip dan lain sebagai macamnya. Namun sayang seribu sayang, foto yang sudah hancur dari Widuri dan juga Aditya sulit diperbaiki hingga membuat Mutiara marah dan muak kepada Sandra. Dan Mutiara pun gak bisa memaafkan kelakuan dari Sandra ini. Berikutnya diperlihatkan adegan Nunu yang ambil cincin kawin di kamar Rianti. Dan hal ini membuat Biipah curiga yang melihat Nunu keluar dari kamar Rianti. Apalagi cincin kawin Rianti sempat terjatuh dan terlihat sedikit oleh Biipah. Tapi sejauh ini Biipah hanya curiga dan belum yakin Nunu mengambil sesuatu dari kamar Rianti. Selanjutnya Mutiara datang ke kantor Kenzo untuk mencari Kayla. Tapi karena Kayla hilang HP-nya, akhirnya sang resepsionis meminta Mutiara untuk bersabar dan ia mencoba untuk menghubungi Kayla lewat HP-nya Pak Kenzo. Dan gak lama kemudian, Mutiara pun mengobrol bersama dengan Kayla dan bilang kalau Mutiara minta alamat rumah dengan alasan mau bikinin kue untuk ucapan terima kasih dari Mutiara kepada Kayla karena udah mau bantu Mas Kenzo mencari Mutiara beberapa waktu yang lalu. Tapi nampaknya ini cuma trik saja dari Mutiara untuk balas dendam kepada Sandra karena foto Widuri dan juga Aditya yang rusak parah. Di tempat lainnya, ketika Rianti lagi makan siang bareng teman-temannya, Rianti didesak teman sosialitanya untuk ditraktir makan. Tapi karena jatah uang Rianti ini benar-benar dijatah banget sama Aditya, alhasil Rianti pun gak bisa traktir dan dihina oleh teman-teman sosialitanya. Lalu gak lama kemudian Rianti pun keluar dari tempat makan tersebut. Akan tetapi, ketika sedang berada di luar tempat makan, Rianti dihampiri oleh Sandra. Ternyata Sandra mengajak Rianti untuk masuk ke dalam mobilnya untuk membicarakan kalau Sandra sama sekali gak ada hubungan apa-apa dengan Om Aditya. Setelah cukup lama mengobrol, pada intinya Sandra ngerasa kalau Rianti ini tuh terlalu berlebihan. Padahal menurut Sandra, harusnya Rianti lah yang malu karena Kenzo bukan anak kandungnya karena golongan darah yang berbeda. Sehingga Sandra yang sedang merasa kesal ini berjanji jika punya bukti kalau Kenzo bukan anak kandung Rianti dan Aditya, maka Sandra bakal bongkar rahasia ini kepada Aditya karena Sandra kesal banget sama
Rianti. Lalu pembicaraan berpindah topik kepada kelakuan Sandra yang bilang kalau Sandra udah rusak foto orang tua Mutiara. Di sini Rianti kesel karena Sandra yang begitu gegabah. Karena kalau foto itu rusak, itu artinya Mutiara nggak bisa ketemu orang tuanya. Dan selamanya Mutiara bakal kerja di rumahnya Aditya. Harusnya menurut Rianti, Sandra ini tuh mikir dulu sebelum berbuat sesuatu. Tapi Sandra pun hanya bisa menghela nafas dan juga terdiam. Adegan berikutnya, Aditya bertemu anak buahnya yang sering mencari Widuri. Di sini Aditya marah karena belum ada progres tentang pencariannya. Aditya pun juga pengen segera ditemukan Riantinya, Widurinya maksudnya, bukan cuman hack sosmed Widuri aja atau apapun itu. Harus diketemukan Widurinya dan dicari. Nggak lama kemudian, Aditya bertemu dengan selingkuhannya di tempat yang sama. Emang dasar ya teman-teman, Aditya ini bapak-bapak nakal. Nah, ketika baru sampai mengantar Rianti ke rumah, Nunu langsung datang menemui Sandra. Yap, Nunu pun juga berkata kalau cincin kawin milik Rianti berhasil diambil oleh Nunu. Sandra pun tentu saja salut dengan kerja Nunu yang bagus banget. Bahkan Sandra menjanjikan uang yang lebih besar kalau Nunu berhasil mengusir Mutiara secepat mungkin. Sandra pun langsung meminta Nunu untuk masukin cincin tersebut ke barang milik Mutiara maksudnya secepat mungkin agar semua orang menuduh Mutiara. Saking semangatnya Mimin sampai belepotan. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Adegan berikutnya memperlihatkan Rianti yang ingin menjual perhiasannya karena kesel nih uang bulanannya dijatah oleh Aditya. Gak lama kemudian Rianti pun juga sadar kalau cincinnya hilang dan mulai merasa curiga. Nah, berikutnya Nunu masukin nih cincin Rianti ke lemari baju Mutiara. Dan ternyata gak lama kemudian setelah kejadian itu, Bi Ipah pun juga datang. Bi Ipah tahu nih Nunu pasti melakukan sesuatu. Makanya Bi Ipah curiga. Tapi karena Bi Ipah gak melihat langsung, Nunu memasukkan cincin kawin tersebut, alhasil yang gak ada bukti. Tapi kalau nanti Mutiara dituduh, maka Bi Ipah akan berdiri paling depan membela Mutiara. Di sisi lain, Mutiara melabrak Sandra di rumahnya karena udah rusakin foto ya tentu saja. Mutiara pun minta Sandra untuk temenin Mutiara mencari orang tua kandungnya sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi karena Sandranya malah teriak, alhasil Satpam Komplek pun datang dan mengusir Mutiara. Karena menyangka jika Mutiara ini adalah seorang maling. Emang Sandra ini selalu aja bikin masalah. Selanjutnya, Rianti perintahkan Ipah dan Nunu mencari cincin kawinnya yang hilang. Dan semua orang di rumah pun jadi sibuk nih. Singkat cerita, adegan berpindah kepada Kenzo yang temui Mutiara bersama dengan Kayla. Setelah tahu Mutiara ini minta Sandra bertanggung jawab, alhasil Kenzo pun paksa Sandra minta maaf kepada Mutiara. Bahkan Kenzo pun tahu kelakuan Sandra kepada Kayla, yang mana ini bikin Kenzo muak kepada Sandra. Bukan cuma itu aja, setelah Sandra minta maaf kepada Mutiara, Kayla justru menjadi sasaran berikutnya oleh kemarahannya Sandra. Kayla pun dimarahin, sampai bikin Kayla pun juga menangis. Bahkan handphone milik Kayla pun juga ikut dirampas. Sandra ini selain jahat ternyata residivis juga teman-teman. Sandra. Di sisi lain, Mutiara diantar Kenzo untuk menemui Ivan, yang mana Ivan ini tuh punya file-file tentang foto-foto Widuri di masa lalu. Tentu aja teman-teman, Kenzo pun di sini berjanji bakal menemani Mutiara kemanapun sampai Mutiara ini nggak sedih karena foto yang rusak. Nah, setelah bertemu Ivan, Mutiara pun minta tolong, tapi di sini Ivan justru malah cemburu. Dan Kenzo pun juga sama. Ivan cemburu sama Kenzo pun cemburu kepada Ivan. Apalagi sempat ada adegan lucu yang mana baik itu Kenzo maupun juga Ivan sama-sama menarik tangannya Mutiara. Wah, ada-ada aja ya teman-teman. Di sisi lainnya ketika di rumah, Rianti nuduh Nunu ambil cincin kawin.
Yap, di sini Rianti curiga banget, tapi Nunu malah nuduh Mutiara yang ambil cincin tersebut. Hingga pada akhirnya Rianti bakal datengin kamar Mutiara dan cari cincin itu. Tapi nggak lama berselang, Nunu mengalihkan perhatiannya dan justru malah membasui duri, sehingga bikin Rianti nggak curiga lagi sama Nunu untuk sementara waktu. Ya, akhirnya acara geledah kamar pun dimulai. Kamar pertama yang digeledah itu adalah kamarnya Nunu. Tentu saja cincin tersebut alias cincin itu gak ada di kamar Nunu. Karena si Nunu sendirilah yang menyimpan atau menaruh di lemari kamar milik Mutiara. Sebenarnya di titik ini teman-teman, atau pada kesempatan kali ini dan di momen ini, Rianti tuh masih curiga kepada Nunu dan menuduh Nunu. Tapi karena di kamar Nunu gak ada, ya udah Rianti pun cuma bisa terdiam aja. Nah, gak lama kemudian Pak Aditya pun juga datang ke rumah dan pulang. Suasana semakin mencekam. Mutiara pun jelasin kalau seharian Mutiara nggak di rumah. Dan Mutiara pun juga nggak pernah dekat dengan kamar Rianti. Sehingga Mutiara pun juga mempersilahkan semua orang untuk cek kamarnya bersama-sama. Jadi pada momen ini Mutiara tuh bener-bener nggak kok Pak, saya nggak mungkin ada di dekat kamar dari Rianti. Karena jarak kamar dari Mutiara kepada Rianti itu cukup jauh. Selanjutnya, sebelum kamar Mutiara dicek, Aditya ini mengancam Rianti agar jangan sampai nuduh orang yang tidak bersalah. Karena di sini Aditya entah kenapa merasa curiga kalau Rianti seperti ingin Mutiara tuh terlihat bersalah di mata semua orang. Lalu pada akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun juga datang. Semua orang masuk ke kamar Mutiara kecuali Aditya dan juga Rianti. Di sini Nunu sempat nih nyuruh Trimo buat cek lemari baju Mutiara. Tapi Aurel cegah karena itu lemari cewek, hingga pada akhirnya Aurel pun langsung mengecek lemari tersebut dan bersambung. Nampaknya cincin tersebut berhasil ditemukan oleh Aurel ya teman-teman. Tapi pada momen ini tentu aja Mutiara bakal melakukan pembelaan dan semua orang pun juga nggak akan percaya kepada apa yang terjadi dan tetap membela Mutiara. Maksudnya dengan Mutiara yang selama ini tuh seharian berada di luar rumah, Aurel tahu, Kenzo tahu, Kayla tahu, semua orang rumah tahu. Justru semua tuduhan ini bakal datang kepada Nunu. Jadi bagi Nunu, bersiap-siaplah karena Kenzo bakal melihat CCTV rumah untuk mengetahui siapakah yang sudah mengambil cincin kawin dari Rianti tersebut. Wah, kira-kira kalau pada akhirnya di CCTV ketahuan Nunu adalah pelakunya, kira-kira hukuman apa nih teman-teman yang pantas untuk Nunu? Coba kalau teman-teman ada saran boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.